Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit isi dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan buku The History of the Quranic Text karya Mustafa Al-Ajami. Nah, dari sudut pandang negara-negara adikusa, Jazirah Arab merupakan negara yang terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun sisi lautan. Nah, negara Arab sendiri merupakan kawasan terpencil, sekalipun memiliki posisi yang cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah. Nah, yang ketika itu didomisili oleh dua imperium raksasa, yakni Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia. Pada Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan beribu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik. Nah, pada permulaan abad ke-7, wilayah ini telah meliputi negara-negara kecil seperti Syria dan Mesir dan lain-lain, masih banyak. Nah, saingan berat dari Bizantium sendiri dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah itu adalah Persia. Ketika itu, imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sananid atau biasa disebut dengan dinasti Sasania. Perebutan kedua imperium adidaya di atas memiliki pengaruh nyata terhadap situasi politik di Arabia ketika itu. Kira-kira pada tahun 2521 Masehi, kerajaan Kristen di Abyssinia, dengan dukungan penuh dan mungkin atas desakan Bizantium, menyerbu serta menaklukkan dataran tinggi Yaman yang subur di barat daya Arab. Nah, memandang serbuan tersebut sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, Zunawas, yakni penguasa Arabia Selatan yang pro dengan Persia, bereaksi dengan membantai orang-orang Kristen Najran yang menolak memeluk agama Yahudi. Nah, kemudian ada asal usul dari Al-Quran. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun. Secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Nah, sebagian besar sarjana muslim memandang nama tersebut secara sederhana merupakan kata benda bentukan masdar dari kata kerja fi'il, yakni qoro'a, yang artinya membaca. Dengan demikian, Al-Quran bermakna bacaan atau yang dibaca, atau yang dalam bahasa Arab artinya makru. Nah, kata kerja qoro'a dan berbagai bentuk konjungsinya atau dalam bentuk tasrifnya muncul selama 17 kali di dalam Al-Quran. Kemunculan kata kerja qoro'a dengan makna membaca dalam konteks-konteks Quran. Nah, dalam konteks-konteks Al-Quran lainnya tidak dapat dikaitkan dengan Quran, tetapi dengan kitab, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 93, yakni Muhammad ditantang, Nabi besar Muhammad ditantang oleh seorang kafir untuk mendatangkan dari langit sebuah kitab yang dapat mereka baca sebagai bukti kerasulannya. Nah, ada pula nama alternatif lain yang digunakan untuk Al-Quran menurut mayoritas sarjana muslim adalah Furqan. Nah,
para mufasir muslim berupaya mengaitkan istilah ini dengan kata kerja faroko yang artinya diskriminasi atau memisahkan. Nah, penjelasan ini memiliki makna yang sangat teologis antara hak dan yang batil. Namun, makna semacam ini barangkali tidak dapat ditemukan dalam penggunaan kata furqan dalam Al-Quran. Nah, kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah. Nah, keyakinan tentang sumber ilahi, wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Nah, tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim. Pengakuan Muhammad bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia mendapat tantangan keras dari orang Arab yang sejaman dengannya. Nah, Al-Quran sendiri tidak menyembunyikan adanya oposisi yang serius terhadap Nabi. Akan tetapi justru mereka merentetan peristiwa tersebut tanpa memutarbalikkan pandangan-pandangan negatif. Nah, para oposan kontemporer Nabi mengenai usul-usul genetik atau sumber wahyu yang diterimanya. Nah, termasuk ejekan dan celaan musuh-musuh Muhammad. Nah, berikut bantahan terhadap miskonsepsi mereka dalam Quran Surat At-Tur ayat 29 dan Quran Surat Al-Haqqah ayat 42. Nah, yang isinya para penentang Nabi memandangnya sebagai khonin. Jadi Nabi itu sebagai khonin menurut penentang Nabi, yang artinya tuh tukang tenung. Nah, berbagai tuduhan yang dilayangkan para penentang Al-Quran kepada Muhammad tentang sumber-sumber setania wahyunya sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai konteks Al-Quran di atas. Nah, pada hakikatnya dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan mereka kepada pekabaran yang didakwahnya tentang ajab Tuhan yang menimpa mereka, seperti tercermin dalam kisah pengajaban umat-umat terdahulu. Nah, atau akan menimpa mereka kelak di hari bangkit. Nah, jadi tanpa memutarbalikkan fakta, Al-Quran telah merekam rentetan kejadian sehubung dengan oposisi dari sudut pandang orang yang semasa dengan Nabi mengenai usul-usul atau sumber inspirasi wahyu yang diterimanya. Serempak dengan itu, Al-Quran juga merespon atau membantah berbagai tuduhan dan miskonsepsi para oposan kontemporer Nabi. Nah, sebagaimana terlihat, respon spesifik Al-Quran terhadap berbagai gagasan dan tuduhan para penentang Muhammad SAW memang berbeda untuk setiap kasusnya. Akan tetapi, dalam berbagai jawaban tersebut, kitab suci ini selalu menekankan asal-usul ilahinya. Nah, wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu bersumber dari Tuhan semesta alam. Nah, berbagai gagasan para oposan kontemporer Nabi tentang asal-usul atau sumber Al-Quran terlihat memiliki kemiripan dengan konsepsi yang dikembangkan di Barat sejak abad pertengahan hingga saat ini. Nah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, konsepsi yang diajukan sarjana Barat terlihat lebih ekstensif. Nah, dan tidak jarang berbau apologetik. Nah, pada abad pertengahan di Barat, Nabi Muhammad digagaskan sebagai penipu atau profeta, tukang sihir, serta ajaran Al-Quran yang didakwahnya itu tidak lain dari suatu bentuk Kristen yang sesat dan penuh bid'ah. Nah, wahyu-wahyu Qur'ani yang diterima Nabi bersumber dari Allah. Kata wahyu berasal dari kata wahyu itu kata wahyu beserta kata bentukan lain darinya merupakan kata-kata yang frekuensi penggunaannya paling banyak di dalam Al-Quran. Nah, kata-kata ini telah menjadi istilah-istilah teknis dalam terminologi Islam,
Penggunaan kata wahyu dan kata-kata bentukannya tidak hanya dibatasi bagi para nabi, akan tetapi juga digunakan secara umum untuk melukiskan bentuk komunikasi yang dijalin antara sesama manusia atau antara Tuhan dengan makhluknya, termasuk para nabi. Nah, objek utama wahyu tersebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 30 disebutkan bahwasannya ia diutus untuk membacakan apa-apa yang diwahyukan kepadanya, bahwa petunjuk yang diperoleh disebabkan oleh apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surah As-Saba ayat 50 bahwasannya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad memiliki asal usul ilahiyah. Kandungan wahyu yang diterima Nabi Muhammad dilukiskan dengan berbagai cara di dalam Al-Quran. Terlihat jelas bahwa sebagian besar cara penyampaian wahyu kepada Nabi yang diberitakan dalam hadis-hadis pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu Al-Quran yang bertalian dengan mekanisme pewahyuan. Lanjut, berbagai sistem penanggalan yang mendasarkan diri pada asumsi surat sebagai unit wahyu terlihat tidak memandai serta tidak setia kepada karakter asasi bahan-bahan tradisional penanggalan Al-Quran itu sendiri. Karena itu, asumsi tradisional lainnya tentang bagian-bagian Al-Quran sebagai unit wahyu mesti dipegang kembali dalam upaya pemberian penanggalan terhadap kitab suci tersebut. Tentu saja asumsi ini mengaplikasikan kemustahilan penyusun surat-surat Al-Quran dalam satu tatanan kronologis, dan akan menjadikan penentuan penanggalan di bagian Al-Quran sebagai sebuah pekerjaan yang amat kompleks, bahkan mungkin tidak dapat diselesaikan secara kondusif. Langkah pertama dalam upaya penyusunan kronologi semacam ini adalah penentuan unit-unit wahyu dalam sebagian besar surah Al-Quran yang memiliki kandungan ayat dari berbagai periode pewahyuan. Seperti adanya kesepakatan dalam berbagai sistem penanggalan mengenai sejumlah kecil surat yang dipandang sebagai unit-unit wahyu orisinal, baik dari periode Makkiyah maupun Madaniyah. Dalam kasus semacam ini, pekerjaan yang tersisa adalah menentukan masa pewahyuan secara lebih akurat. Akan tetapi sehubungnya dengan surat-surat yang memiliki kandungan unit wahyu dari berbagai masa, maka penentuan unit-unit wahyunya barangkali dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis yang berpijak pada kesatuan gagasan dan gaya Al-Quran, baik itu prosaik ataupun puitis ataupun analisis wacana. Ketika unit-unit wahyu telah diterapkan, maka langkah selanjutnya adalah memberi penanggalan terhadapnya. Suatu kajian terhadap perkembangan misi kenabian Nabi Muhammad SAW dalam pentas sejarah untuk menemukan pijakan bagi penanggalan Al-Quran mesti dilakukan terlebih dahulu. Kesepakatan yang eksis dalam berbagai sistem tentang butir-butir khas dalam wahyu-wahyunya yang awal akan sangat membantu dalam menetapkan unit-unit wahyu yang bisa dikelompokkan dan diberi penanggalan dari masa tersebut. Demikian pula berbagai rujukan historis yang ada di dalam Al-Quran, seperti misalnya Quran dalam surah Ar-Rum ayat 2-5 yang merujuk pada kekalahan Bizantium atas Persia. Ada juga Quran surah Al-Imran ayat 121-129 yang menjelaskan tentang perang Badar, dan yang terakhir ada At-Taubah ayat 25-27 yang menerangkan tentang perang Hunain.
dan yang lain-lain masih banyak. Nah, itu bisa dijadikan pegangan dalam penanggalan unit-unit wahyu tersebut. Nah, senada dengan ini adalah gagasan atau ungkapan tertentu yang hanya muncul pada periode tertentu. Juga bisa diberi penanggalan yang agak pasti bagian-bagian Al-Quran yang merekomendasikan peperangan atau berbicara tentang pengikut-pengikut Nabi yang terlibat pertempuran. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ungkapan-ungkapan kaum Muhajirin, kaum Ansor, atau alladzina fi qulubihim marad, munafikun dan lainnya. Nah, secara jelas berasal dari masalah setelah hijrah. Tentu saja penyusunan rangkaian kronologis unit-unit wahyu Al-Quran semacam itu membutuhkan upaya-upaya yang merupakan suatu keniscayaan. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon